Salam, Tuhan berkati. Jumpa lagi dengan saya di channel Ikut Tuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan merenungkan bersama-sama Injil Lukas 4 ayat 16 sampai dengan ayat 30 tentang Yesus ditolak di Nazaret. Mari kita dengarkan bacaan tersebut. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh Israel. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop yang panjang ini kalau kita cermati, sebenarnya ada semacam loncatan atau lompatan alur cerita. Dan bahkan bisa dikatakan ada ketidaksinambungan dalam perikop ini. Dan memang, karena di sini sebenarnya penginjil Lukas mengambil beberapa cerita karya hidup Yesus, kemudian disatukan dalam satu kerangka cerita untuk menyampaikan pesan bahwa Yesus datang
menyelamatkan manusia, tetapi manusia itu telah menolaknya. Ini yang ingin disampaikan oleh penginjil Lukas. Dalam perikop ini digambarkan bagaimana Yesus yang sebelumnya itu membuat banyak karya mukjizat di daerah Galilea, itu datang ke Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan. Dan seperti biasa pada hari Sabat, Yesus datang ke rumah-rumah ibadat. Dan kali ini Yesus datang ke rumah ibadat seperti biasanya. Dia membacakan Alkitab. Dan pada waktu itu, nas yang dibacakan oleh Yesus itu benar-benar menggambarkan siapakah dirinya sebenarnya. Dia yang telah diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus, itulah sebenarnya dia. Dan juga seperti ada dalam Nabi Yesaya, bahwa dia yang adalah dirinya sendiri, Yesus itu sendiri, datang kepada manusia. Dia datang kepada manusia memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia memberitakan kebebasan kepada orang yang tertawan, memberi penglihatan kepada orang yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ini misi yang dibawa oleh Yesus kepada manusia. Yesus mengajar di rumah ibadat begitu baik, begitu indah kata-katanya. Sehingga di rumah ibadat begitu banyak orang yang tertuju kepadanya. Ajarannya begitu, istilahnya membuat orang jadi sadar, orang itu bisa terbangun, orang bisa merasa bahagia. Namun ternyata di sini, ini yang selalu sifat manusia ini. Meskipun diberikan sesuatu yang baik, yang benar, ada saja yang ini sifat yang ada pada manusia. Masih ada juga orang yang mempertanyakan otoritas Yesus. Mengingat mereka mengenal bahwa siapakah Yesus ini? Yang mereka tahu, Yesus adalah anak Yusuf si tukang kayu. Dan ini ya, Yesus benar-benar istilahnya, mungkin kecewa. Ternyata masih ada yang mempertanyakan, orang memandang hal-hal yang secara fisik tidak melihat bahwa inilah Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu. Inilah dia yang membawa berita kebaikan, kabar gembira yang akan membebaskan mereka. Nah di sini Yesus mengingatkan mereka kembali dengan apa yang terjadi pada nenek moyang mereka. Yesus memperlihatkan apa yang terjadi pada nenek moyang mereka pada zaman Nabi Elia. Bagaimana waktu itu Israel dilanda kelaparan yang panjang, yang hebat. Begitu banyak perempuan janda di Israel yang membutuhkan pertolongan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Ternyata Nabi Elia lebih memilih menyelamatkan perempuan janda di Sarfat. Kemudian Yesus menambahkan lagi pada masa Nabi Elisa. Pada waktu itu Israel katakanlah dilanda semacam banyak orang penyakit kusta di Israel pada waktu itu. Yang kita tahu penyakit kusta pada waktu itu dianggap sebagai aib, sebagai kutukan. Tapi itu yang terjadi. Banyak di Israel itu orang yang menderita penyakit kusta.
Mereka membutuhkan orang yang bisa mentahirkan mereka. Tapi Nabi Elisa bukan menyembuhkan mereka. Nabi Elisa ternyata lebih mentahirkan orang di luar mereka, yaitu Naaman, orang Syria. Jadi Yesus menunjukkan bahwa Allah itu lebih memilih orang-orang di luar bangsa Israel, bahkan bisa dikatakan orang yang menjadi musuh bangsa Israel untuk diselamatkan. Dan inilah yang membuat orang yang ada di rumah ibadat itu marah. Mereka bangun, mereka mengusir, menghalau Yesus sampai keluar kota. Nah ini yang istilahnya mereka terkejut, mereka marah. Mereka merasa bahwa Yesus tidak menghargai mereka, menghina mereka. Untuk mereka keselamatan itu ya khusus untuk bangsa Israel, tapi bukan seperti itu. Ini yang menjadi semacam teguran bagi kita juga. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita tarik makna bagi kehidupan kita? Apa yang bisa kita renungkan pada perikop ini? Nah, jelas bahwa ya, Tuhan datang menyelamatkan manusia. Jelas. Tuhan datang memberitakan kabar gembira bagi orang yang miskin. Yang ini dalam Injil Lukas saya coba menelusuri, ternyata ya Injil Lukas juga kisah Rasul. Saya coba konsep kemiskinan menurut Injil Lukas ini ternyata lebih pada kemiskinan secara materi. Tapi apa ini saya coba menarik, saya coba mengaplikasikan kemiskinan, kemudian relevansinya terhadap kita pada zaman sekarang ini. Tapi yang jelas bahwa soal kemiskinan ini menyangkut situasi kondisi orang yang tidak mempunyai, orang yang kurang, orang yang membutuhkan, orang yang tak berdaya. Bahwa sebenarnya ini menjadi pertanyaan bagi kita, bahwa kita ini sebenarnya juga orang miskin loh. Secara ya rohani kita ini itu banyak yang kurang. Iman kita ini masih kecil. Saya juga begitu. Saya terus terang, ya, kalau ditanya apakah saya termasuk orang yang miskin rohaninya, kecil imannya, orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, ya saya terus terang, ya saya kerohanian saya masih jauh, masih miskin, benar-benar iman saya masih sedikit. Maka terus terang, kalau saya berarti ya jelas membutuhkan kabar gembira dari Tuhan. Saya terus terang pengalaman saya, ya kerohanian saya sangat dangkal. Berdoa ya mungkin, ya saya berdoa bisa ya dengan refleks, misalkan jam 6, jam 12, jam 6 sore itu semacam ada refleks, kita langsung tahu, oh ini jam, pasti udah jam 6. Kemudian dalam perjalanan misalkan dari Surabaya ke Malang selama hampir 2 jam itu saya berdoa, ya bisa. Tapi pada saatnya saya juga pernah mengalami bahwa berhari-hari saya itu lupa berdoa. Nah ini lupa, benar-benar lupa berdoa. Dan ini menandakan bahwa kerohanian saya masih dangkal, masih kurang. Dan juga iman saya terus terang masih jauh, masih. Kadang saya baca kitab suci apalagi melalui HP, saya kadang ya baca kitab suci, kemudian saya buka iPad atau ya saya lihat trading atau saham gitu. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata iman saya masih terganggu. Untuk baca kitab suci gak ada, saya selingi dengan tiga ini. Saya terus terang masih dangkal, iman saya masih
jauh dari sempurna. Tapi justru inilah yang memacu saya bahwa saya harus bangkit. Saya terus terang, saya masih miskin iman saya. Kerohanian saya terus terang masih dangkal. Ini yang harus kita sadari, bahwa begitu banyak kekurangan yang ada pada diri kita dalam kerohanian kita. Iman kita itu masih dangkal. Ini yang harus, sekali lagi, yang harus kita sadari. Dan memang ini suatu perjuangan terus terang. Terutama pada zaman modern ini. Kalau kita dalam hidup ini kita ditanya, apa tujuan hidup kita? Apa yang kita kejar dalam hidup kita ini? Pasti kita mengatakan, kita menjawab kebahagiaan. Ya memang benar, yang kita kejar itu memang kebahagiaan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kebahagiaan yang mana ini? Kebahagiaan yang menyelamatkan atau kebahagiaan yang menjerumuskan? Ini perlu kita pahami konsep tentang kebahagiaan ini. Kalau kebahagiaan yang menyelamatkan itu jelas. Kebahagiaan yang ada dalam kitab suci, saya kita baca tentang sabda bahagia ini. Nah, apa dan bagaimana sabda bahagia ya? Silakan baca di kitab suci dalam Injil. Hanya saja jangan kaget, sabda bahagia kok seperti ini, tidak bahagia ini. Tapi justru itulah yang ditunjukkan, itulah kebahagiaan menurut orang Kristen, kebahagiaan yang menyelamatkan. Beda kebahagiaan yang selama ini lebih banyak ada dalam pikiran manusia zaman modern. Ya sebenarnya juga ada orang zaman dulu yang mempunyai konsep kebahagiaan yang salah seperti sekarang ini banyakkan. Kalau kebahagiaan yang ada, yang banyak di dalam pikiran manusia zaman sekarang ini, kebahagiaan yang lebih cenderung pada kebahagiaan yang artinya menyangkut soal harta yang kelimpahan, mempunyai kuasa yang kuat, mempunyai posisi, mempunyai kehormatan, harus dipuji. Dia menjadi nomor satu. Ini kebahagiaan orang pada zaman sekarang ini, kebanyakan seperti itu. Dan ini yang harus kita sadari, bahwa kebahagiaan semacam itu, kebahagiaan yang menjerumuskan, yakinlah. Karena coba kita lihatlah di sekeliling kita, di sekitar kita, di masyarakat kita ini, banyak orang yang menggebu-gebu mencari kebahagiaan, ingin mewujudkan kebahagiaan yang itu. Maka mereka memberikan seluruh hidupnya, seluruh waktunya untuk mencapai, untuk mewujudkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang berdasarkan ya harta yang berlimpah, kuasa, dihormati, jabatan, posisi yang tinggi, dipuji orang. Dan banyak orang kalau sudah kaya, punya semuanya, dia merasa bahagia. Dan ini bahaya terus terang. Karena apa? Pada saatnya Allah pasti menunjukkan kuasa. Karena apa? Ya itu tadi, keselamatan yang semacam kebahagiaan yang salah, kebahagiaan yang menjerumuskan, nanti pada waktunya itu benar-benar membawa bencana. Yakinlah, orang yang begitu mengejar kekayaan, mengumpulkan hartanya, mencoba mencari kekuasaan yang tinggi, dia cenderung mengorbankan waktunya untuk Tuhan. Sampai akhirnya dia itu lupa. Makanya di sini dijelaskan bahwa banyak orang yang mencari kebahagiaan itu akhirnya menjadi orang yang tertawan oleh nafsu dunianya, tertawan oleh keegoisannya. Dia menjadi tertindas oleh nafsunya itu sendiri. Dia tidak bisa melepaskan. Dia tidak bisa melepaskan hartanya.
Dia takut posisinya itu jatuh. Dia takut rasanya itu hilang. Dan inilah yang benar-benar terus terang sangat ngeri. Banyak orang nanti akhirnya jatuh. Mungkin sekarang kelihatannya bahagia. Tapi ingat, Allah itu pencemburu. Yakinlah, kalau orang melupakan Allahnya, dia akan mengalami kehancuran. Mungkin belum sekarang, tapi yakinlah, yakin, benar. Inilah yang harus kita rubah tentang konsep kebahagiaan itu. Bahwa kita benar-benar membutuhkan keselamatan dari Tuhan itu. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi yang nanti ketika orang itu merasa bahwa harta itu tidak ada gunanya, nanti pasti akan mengalami bahwa yang menyelamatkan itu bukan harta, uang, enggak. Yang menyelamatkan Tuhan. Lihat orang-orang yang mau meninggal, orang-orang yang putus asa. Banyak orang yang kaya tapi ketika sakit dia akan menyadari bahwa ternyata nggak ada gunanya. Orang yang punya kuasa besar ternyata setelah terjadi masalah, dia akan menjadi bukan apa-apa. Padahal sebelumnya dia punya kuasa, posisinya tinggi. Suatu ketika dia tidak punya posisi, dia akan merasa ternyata sia-sialah semua itu. Dan memang seperti dalam Pemazmur itu, manusia itu seperti menjaring angin. Kalau orang tidak bersatu dengan Tuhan, manusia itu seperti menjaring angin. Dapatnya apa? Nggak ada apa. Dan inilah yang semacam dibilang hukum alam atau apa, saya kurang, tapi yang jelas gini. Kalau kita lepas dari Tuhan, yakinlah kita akan mengalami kehancuran. Itu pasti. Kalau nggak sekarang, nanti. Makanya di sini sebenarnya dalam situasi seperti ini, berbahagialah kita karena Yesus datang kepada kita. Dia memberikan kabar gembira kepada kita. Dia akan menyelamatkan kita, membebaskan kita dari tawanan nafsu duniawi, dari hal duniawi. Dia membuka mata hati kita yang selama ini kita nggak tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Selama ini kita bisa jadi buta, tapi Yesus datang membukakan mata kita. Dengan apa? Ya, dengan ajarannya. Yesus sudah memberi pengajaran seperti di rumah ibadat pada waktu itu dalam bentuk ini. Yesus sudah memberi pengajaran kepada kita. Di mana pengajaran itu? Bagaimana ajaran itu? Ya, di sini, di kitab suci, di Injil ini, semua permasalahan yang ada di dunia, semua permasalahan yang kita hadapi, penyelesaiannya, yakinlah semua sudah ada dalam kitab suci. Maka kalau kita mau selamat, baca kitab suci. Ini harus kita sadari. Ini buku kehidupan ini. Maka berbahagialah kita sudah pernah membaca dan melaksanakan ini. Atau ya ini yang saya terus terang, kadang ini ada orang yang tidak suka dengan kitab suci. Dia ingin diselamatkan, dia ingin memperoleh keselamatan, tapi tidak suka dengan kitab suci. Karena apa? Kitab suci ini ajarannya katanya semacam tidak berguna, tidak relevan pada zaman sekarang ini. Nah, ini yang ada semacam itu. Itu kan ajaran 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu masih berlaku,
sampai sekarang, karena inilah bulu kehidupan itu. Ini yang menjadi semacam, ya kita seperti orang-orang yang ada di rumah ibadat yang menghalu Yesus itu. Kita alergi dengan kitab suci. Kita nggak mau menerima kitab suci. Kita berusaha bagaimana kitab suci itu tidak dekat dengan kita, karena mengganggu. Karena terus terang, ya, banyak orang yang sampai sekarang itu mengatakan ajaran kitab suci itu benar-benar tidak berguna pada zaman sekarang ini, karena ajarannya itu katanya berlawanan dengan apa yang ada dalam ajaran pada zaman sekarang ini. Dalam kitab suci yang didukung adalah orang-orang yang miskin misalnya. Katanya orang kaya sulit masuk surga, tidak bisa mengikuti Yesus. Dan memang benar. Tapi ini coba kita harus kita gini loh. Kaya itu bukan dosa, gak apa-apa. Hanya kita harus seperti orang miskin. Kita harus katakanlah, ya orang miskin itu kan hanya bergantung kepada Allah. Nah harus seperti itu. Gak apa-apa orang kaya itu. Orang punya harta benda banyak gak masalah. Tapi harus hidup seperti orang miskin. Tidak terlena dengan kekayaannya. Dan ini kemudian ada yang mengatakan ajaran kitab suci itu ajaran yang gila. Karena ya, bertentangan dengan keinginan manusia zaman sekarang. Ya memang. Karena zaman sekarang ini, keinginan zaman sekarang itu yang salah. Ya memang berat. Mencintai musuh-musuhnya itu ya berat. Tapi justru itulah yang mau diajarkan oleh Yesus kepada kita. Kalau kita mau selamat, ya ikutilah itu. Mengasihi musuh-musuhnya. Ya memang berat, tapi justru itulah. Memberikan seperti apa yang memberikan dari kekurangannya. Karena seperti ya, persepuluhan itu gak ada apa-apanya dalam ajaran Yesus itu. Yesus ajarannya kan ya, seperti persembahan seorang janda itu, janda yang miskin. Tapi justru itu yang menyelamatkan. Maka terus terang bersyukurlah kita karena kita selalu diberi waktu oleh Tuhan untuk menyadari bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Maka mari kita pada kesempatan kali ini kita mencoba terus-menerus merefleksikan diri kita bahwa kita ini juga termasuk orang-orang yang miskin rohaninya. Kita ini miskin iman kita. Tapi bersyukurlah Tuhan mau mendatangi kita. Tuhan memberikan berita yang menggembirakan. Dia memberi pengajaran kepada kita, ajaran yang menghidupkan, yang menyelamatkan. Tinggal sekarang bagaimana kita mau tidak mengikuti Tuhan. Atau pertanyaan yang patut kita renungkan, mau tidak kita memperoleh keselamatan yang datang dari Allah, atau kita menolaknya? Itu terserah kita. Tapi sekali lagi bersyukurlah Allah sudah mau mendatangi kita melalui putranya Yesus Kristus, memberitakan kabar gembira bahwa kita yang penuh kekurangan ini, yang penuh dengan dosa ini, bisa memperoleh keselamatan asal kita mau mengikutinya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.